Ya, sekarang persiapan. Nah, pertama, banyak banget orang yang, terutama yang nggak supel, ketika dia nggak ada persiapan, dia malah nggak akan berani ngomong sama sekali. Nah, makanya di sini diajarkan, jadilah orang yang penuh dengan persiapan, supaya Anda itu lebih pede juga pas mau ngelakuin sesuatu itu pede. Persiapannya apa? Yang pertama penampilan, rapi, wangi, sesuai gitu kan. Jadi kalau Anda mau ketemu prospekan, Anda mau prospek orang, setidaknya Anda itu wangi, rapi. Jadi pede pas mau ngobrol sama orang. Jadi jangan ketemu sama prospekan atau ketemu sama orang, tiba-tiba Anda itu kelihatan berantakan, terus pasti Anda malah nggak bakal jadi ngobrol karena merasa, aduh salah gitu kan. Jadi itu nggak akan terjadi, dan itu pernah saya dulu sering lakuin. Makanya ketika kita mau ketemu prospekan atau kita mau prospek atau kita mau apapun keluar dari rumah, pokoknya keluar dari rumah aja, sebisa mungkin kalau emang kita mau sukses di bisnis, setiap keluar dari rumah kita selalu necis atau selalu rapih. Kenapa Pak? Takutnya bisa pas nggak sengaja kita ketemu prospekan yang bagus, pas Anda nggak siap gitu ya. Pas Anda kayak berantakan, terus pakai sandal jepit, padahal emang aduh aku tadi mah niatnya cuma keluar beli bubur atau cuma keluar beli apa gitu kan. Ya Anda nggak persiapan, tapi kan Anda tiba-tiba ketemu orang yang bagus gitu kan di jalan, nggak sengaja yang wah ini prospek bagus gitu kan. Sehingga membuat Anda bahaya loh kalau Anda nggak siap, prospekan itu bisa hilang. Nah, maka diingatkan bahwa yuk selalu jaga penampilan. Nah, penting ya. Jangan sampai kita ngomong semangat, ngotot ngobrol sama orang. Kadang-kadang ngomong Anda benar. Anda ngomongnya udah benar, semangat, antusias. Orang yang Anda hadapi masalahnya itu nggak tahan. Kenapa, Pak? Ternyata Anda bau. Gitu. Ternyata Anda bau, nggak pernah sadar. Misalnya ngomongnya terlalu dekat, belum sikat gigi, ngomongnya terlalu dekat, ya orangnya minggir-minggir terus kan, dan kayak orangnya kayak yang udahlah gitu, nggak terlalu mau dengerin karena aduh orangnya nggak cocok juga gitu kan. Nah atau bau badan gitu kan, makanya ya beli parfum lah. Pokoknya intinya biar Anda lebih pede aja gitu teman-teman ya, keringat dingin. Nah makanya supaya Anda itu agak pede-pede, agak lumayan pede dibanding enggak, nah Anda harus penuh dengan persiapan. Sikap. Jadi kalau kita ketemu orang, persiapan, itu persiapannya penampilan, sikap, mental, mindset, tools, prinsip. Nah ini kita siapkan dulu. Ya penampilan udah, sikap. Kalau ketemu orang, tadi kita biasakan dengan ramah dan sopan. Ya, jangan terlalu kayak orang suka yang guruin orang. Ya, kita ramah aja sopan. Orang intinya bikin orang itu senang sama kita gitu aja. Karena kalau kita tiba-tiba di awal baru kenalan udah mengguruin orang, pasti dia nggak suka sama kita. Intinya gitu. Mental, kondisikan diri bahagia. Jadi pas mau ketemu orang, utangnya dilupain dulu sebentar. Jadi biar gak terlalu kepikiran utang dulu gitu kan. Itu berpengaruh Pak, berpengaruh. Kalau Anda prospek orang tapi pikiran Anda mikirin utang, mikirin masalah di rumah, wah nggak jadi. Efeknya auranya negatif. Makanya orangnya lari terus. Jadi kalau Anda mau ketemu orang tuh auranya bikin positif dulu, aura diri Anda bikin positif, smile, senyum, latihan aja, terus bahagia. Bayangin aja, caranya gimana Pak? Bayangin aja anak bayi yang lucu. Nah, ya bayangin aja anak bayi yang lucu. Nonton aja TikTok lucu-lucu dulu, biar Anda fresh, biar positif. Misalnya gitu ya, video lucu dulu ditontonin. Biar ada fresh, biar nggak tegang gitu ya. Auranya biar positif. Ya. Kemudian mindset. Nah, ketika ketemu orang, udah lupakan dulu bisnis. Ingat, lupakan dulu bisnis. Jauh usah nawarin bisnis dulu. Target Anda adalah menambah relasi. Kenal aja. Kenal aja. Ya. Terus menawarkan solusi. Kalaupun nanti ngobrol nyambung, ya kita bisa kasih solusi. Tapi nggak niat bisnis dulu, kasih solusi. Kasih kayak cerita. Kasih kayak sesuatu cerita yang dia suka gitu. Nah, kemudian tools. Nah, kalau Anda ternyata bisa berpotensi ngobrol sampai ke arah mendekati bisnis atau ke arah bisnis, ya Anda harus siap bahwa alat bantu dong. Jangan gini loh, Anda itu mau nancepin paku ke tembok, tapi Anda pukulin pakai tangan. Ya, gini, nih, atau gini. Kira-kira berdarah nggak tangan Anda? Berdarah-darah dan nggak akan tembus, teman-teman. Jadi gampang banget kok. Kalau mau nancepin paku ke tembok, Anda pakai palu. Tok. Benar, udah. Pasti tancap gitu loh. Tapi kalau Anda paksa tancepin pakai tangan, Anda tangan kosong gitu ya.
nggak bawa alat bantu, ya sebenarnya itu kesalahannya gitu loh. Jadi biasakan jangan jual omongan doang, tapi tunjukkan dengan bukti. Dengan cara Anda minimal memegang satu produk buat sampel, Anda punya katalognya, Anda punya flip chart, Anda punya video yang bisa ditunjukin, gitu kan? Atau kalau Anda kenalan orang di jalan, minimal Anda punya kartu nama yang keren. Jadi biar pede juga, gitu ya. Tulisannya eksekutif distributor, ya, eksekutif manager daerah Pekanbaru, gitu ya misalnya ya. Itu kan keren, gitu kan. Jadi orang yang kenal dengan Anda juga lihat, weh, atau distributor pertanian, gitu kan misalnya. Anda jadi enak gitu kalau Anda punya kartu nama. Kartu nama ya seperti umumnya kartu nama. Yang penting itu kartu namanya adalah tujuannya untuk membuat Anda pede. Jadi nggak usah pakai foto. Kartu nama orang kaya itu nggak ada fotonya. Biasanya pakai cukup nama, nggak usah dikasih foto, lebay gitu kan. Emang SIM atau kartu pelajar kasih foto. Sebenarnya bagusnya nggak usah pakai foto. Nah, kalau kasih foto itu boleh-boleh aja sih kalau Anda udah sukses gitu ya. Jangan udah kelihatan kita belum sukses, kasih foto, terus di foto itu ada mobilnya gitu kan. Padahal Anda nggak pakai mobil, jadi nanti nggak sesuai antara orang sama kartu namanya itu nggak cocok gitu ya. Intinya bikin kartu namanya yang elegan. Orang-orang kaya aja kartu namanya polos. Nah, tapi minimal Anda nggak polos juga. Minimal kartu namanya itu ada kalimat promosi di bagian belakangnya. Nah, minimal gitu aja. Bagian depannya cukup nama, ada jabatan. Ingat jabatan. Jangan nulis Direktur PTB, ngawur Anda salah. Ya, Direktur PTB kan Pak Febrian sama Pak Sony. Ya, jangan nulis manajer support system itu saya. Jadi tulisnya adalah misalnya ya distributor, ya kan. Kalau memang Anda prospeknya seputar pupuk, ya mungkin kartu nama Anda berkaitan dengan pupuk, distributor pupuk nasional, ya kan misalnya. Boleh kayak gitu. Atau mungkin Anda pakai kartu nama misalnya manajer pemasaran, ya Bangka Belitung, gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa, yang penting itu membuat Anda percaya diri. Tapi nggak bohong, ya enggak. Jangan ditulis mitra PTB. Nggak keren tuh kalau mitra. Ya. Jadi buatlah sebuah jabatan, yang jabatan itu memang cocok. Ya. Jabatan itu cocok. Penampilannya sesuaikan. Jangan nulis manajer, tapi penampilannya nggak manajer. Jadi sesuaikan, yang penting jangan ditulis sales gitu, jangan, itu terlalu rendah lah gitu ya. Jadi jangan ditulis yang jelek-jelek gitu ya. Jadi bikin ya distributor pupuk eco farming boleh, itu bagus. Jadi pas ada kenalan, pas kebetulan memang topiknya adalah tentang pupuk, kemudian atau di kebun di pertanian atau di kebun di Kalimantan Sumatera, jadi cocok gitu loh. Kayak gitu ya. Kemudian prinsip. Nah, ini kalau Anda mau prospek, ingat ya, prinsipnya sejak awal Anda udah siap. Siapapun, dimanapun, kapanpun ada orang, ya Anda aja ngobrol prinsipnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Preparationnya udah ya.